Good morning. How are you today? Hope you stay good and healthy. So, now we will continue our lesson. Learning online. Ya, pembelajaran online ya, Nak. Now, let us prepare ourselves. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang pertama. Nah, let us study together. Oke, sekarang coba kita amati gambar ini ya, Nak. Ini adalah gambar seseorang yang sedang diwawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara ini adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sesuatu hal atau peristiwa. Nah, itulah pengertian dari wawancara, tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tentang sesuatu hal atau peristiwa. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dua orang yang sedang melakukan wawancara. Nah, di sini adalah sebagai pewawancara. Pewawancara itu adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan si perempuan ini adalah narasumber. Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan wawancara, yaitu pewawancara dan narasumber. Nah, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum wawancara. Yang pertama, tentukan topik wawancaranya. Nah, untuk menentukannya, berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Kemudian, topik wawancara ini kita buat dengan tujuan memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, setelah kita tentukan topik, yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Jadi, kita harus membuat daftar pertanyaannya ya, Nak. Yang ketiga, tentukan siapakah narasumbernya. Nah, inilah yang kita lakukan sebelum mewawancara. Nah, saat mewawancara, apa yang kita lakukan? Nah, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan sopan. Biasanya kita awali dengan perkenalan diri ya, Nak. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas, menggunakan bahasa yang santun. Jadi pertanyaan kita harus jelas dan singkat, tidak bertele-tele ya, Nak, sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jadi biasanya kalau wartawan itu wawancara, biasanya ada rekamannya ya, Nak. Jadi direkam atau dicatat pun boleh ya, Nak. Nah, yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, biasanya hendaknya setelah selesai wawancara, kita bisa mengucapkan salam atau terima kasih. Ya, nah inilah hal-hal yang kita lakukan saat wawancara. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Nah, yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat efektif dan mudah dipahami. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan pertanyaannya bertele-tele supaya mudah dimengerti ya, Nak. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Harus sikap yang sopan ya, Nak, saat kita mewawancara. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Menyela artinya memotong pembicaraan ya, Nak. Jadi hendaknya kita beri kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan penjelasannya. Jadi jangan dicela atau jangan dipotong pembicaraannya, Nak. Nah, itulah hal yang kita lakukan saat, sebelum, saat, dan yang perlu diperhatikan wawancara. Nah, kerusakan lingkungan. Nah,
Kita tadi berinteraksi sesama manusia dalam wawancara. Kita juga berinteraksi dengan lingkungan. Tetapi kadang interaksi kita dengan lingkungan kita tidak seimbang atau menimbulkan banyak masalah. Tidak jarang manusia itu merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, ini contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, di sini ada membakar hutan. Membakar hutan ini mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa yang ada di hutan. Ya, merusak habitat hewan, merusak sumber makanan hewan juga. Jadi ini tidak baik ya nak. Jangan membakar hutan sembarangan. Yang kedua, menggunakan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Ya, banyak para nelayan kita untuk kepentingan dirinya membuat bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Padahal menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau itu mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Jadi di terumbu karang ini banyak ya nak habitat hewan. Banyak hewan-hewan kecil yang berada di terumbu karang ini. Jadi selain terumbu karangnya rusak, maka hewan-hewan yang ada di sekitar terumbu karang ini juga akan mati, akan punah. Nah, itu sangat merusak lingkungan. Nah, masih banyak lagi ya nak kegiatan yang bisa merusak lingkungan. Membuang sampah ke sungai, ke danau, ke laut itu juga termasuk merusak lingkungan, ya. Sedangkan kita membuang sampah sembarangan di lingkungan kita juga itu merusak lingkungan. Menebang hutan sembarangan, menebang pohon sembarangan tanpa izin. Nah, itu juga termasuk merusak lingkungan. Masih banyak lagi, ini hanya sebagai contoh. Nah, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, ini kenampakan alam ya nak. Ada gunung, ada rawa-rawa, ya. Nah, ini termasuk kenampakan alam karena ada juga kenampakan buatan ya nak. Nah, yang pertama ada dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini contohnya dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Nah, misalnya perkebunan teh, ya nak. Kemudian bisa juga untuk peternakan dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi ini biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak, ya nak. Nah, ini dia contoh perkebunan teh yang ada di dataran tinggi. Mengapa dataran tinggi ini cocok untuk perkebunan teh? Karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh ya nak. Nah, yang kedua ada kenampakan alam dataran rendah. Dataran rendah ini tadi kebalikan dari dataran tinggi ya nak. Kalau dataran rendah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Maka disebutlah dia dataran rendah. Nah, lahan pada dataran rendah ini dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Ya. Jadi perumahan juga di dataran rendah ya nak, dan industri. Nah, ini contohnya ya, hasil pertanian di dataran rendah ada sawah menghasilkan padi. Ya. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Yang kedua ada tebu. Ya, tebu. Ini bahan dasar membuat apa nak? Membuat gula ya nak, atau glukosa. Nah, limbahnya bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif. Apakah kamu masih ingat? Ya. Bioetanol ya nak, bioetanol. Ya. Pengganti bensin ya nak, masih ingat ya nak? Jadi bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Nah, yang ketiga ada kelapa sawit. Kelapa sawit ini adalah perkebunan biasanya nak, perkebunan kelapa sawit atau bisa juga milik pribadi.
Nah, kelapa sawit ini bisa dimanfaatkan juga. Ya, ini menghasilkan minyak, diolah menjadi minyak. Minyak apa? Minyak goreng yang kita pakai sehari-hari untuk memasak di rumah. Kita bisa menikmati goreng keripik itu karena ada minyak ya nak dari kelapa sawit. Nah, hasil peternakan misalnya yang ada di dataran rendah itu ada kambing. Kambing ini bisa kita manfaatkan ya nak. Bisa diambil susunya, susu kambing. Dagingnya untuk lauk pauk ya nak. Kulitnya bisa untuk ya keterampilan ya nak. Kemudian ada ikan apa ini? Ikan lele. Ikan lele ini di dataran rendah. Hidup di air tawar ya nak. Nah, mata pencarian penduduk di dataran rendah ini ada petani, ada peternak, ada pegawai perusahaan juga. Itu seperti tadi ya nak. Nah, yang ketiga dataran rendah itu ada pantai ya, kenampakan alam itu ada pantai ya nak. Nah, pantai ini adalah daerah pantai yang umumnya landai dan berpasir. Pantai ini adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi ini namanya pantai. Berbatasan dengan laut. Biasanya landai dan berpasir ya nak. Nah, beberapa macam pemanfaatan pantai. Wah, ini ada budidaya ikan. Ini keramba ya nak. Budidaya ikan, ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Jadi ini dibudidayakan di keramba biasanya ya. Nah, ada juga di pantai itu ada pertanian garam. Ya, ini. Petani garam sudah membuat petak-petaknya seperti ini ya nak. Jadi inilah garam yang dihasilkan dari air laut ya. Yang ketiga, pemanfaatan pantai itu bisa untuk ya pelabuhan. Nah, pelabuhan ini tempat berlabuhnya kapal-kapal laut ya nak. Oke. Kemudian mata pencarian penduduk di dataran pantai. Ada nelayan itu ada menangkap ikan ya nak. Ada peternak ikan seperti tadi, ada ikan laut, ada udang, ada petani kelapa. Jadi kelapa juga banyak di daerah pantai ya nak. Ada petani garam dan ada penjaga pantai. Inilah mata pencarian yang ada di dataran pantai ya nak. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Thank you for your attention. Bye-bye.